Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Feryani Krisnawati SHMH dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto dengan nomor NIDN 0609028303, nomor NUPTK 2541761622311162. Video ini saya buat sebagai syarat untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran Serdos 2025. Mata kuliah Hukum Waris BW ini mempunyai beban studi 2 SKS dengan kode mata kuliah MK26 yang diajarkan pada semester 4. Kemudian untuk proses pembelajaran akan diadakan pembelajaran 16 minggu tatap muka, di mana 14 tatap muka dan 2 UTS dan UAS. Kemudian sistem pembelajaran yang akan diambil yaitu ada delivery, interaction, dan juga assessment. Untuk komponen asesmen penilaian nanti dari keaktifan, kemudian dari tugas struktur, kemudian kuis, UTS, dan UAS. Kemudian untuk penilaiannya nanti untuk UTS itu 30%, UAS 40%, kemudian tugas terstruktur 20%, kehadiran 10%. Nanti di total ada 100%. Dari penilaian itu akan dikategorikan dari nilai A sampai E. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis masalah hukum yang tepat berdasarkan informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok berdasarkan hukum positif. Capaian pembelajaran lulusan, di sini mahasiswa mampu mengaplikasikan peraturan perundang-undangan dan ilmu hukum dalam teknologi untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab secara profesional, menyelesaikan masalah-masalah hukum, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi secara ilmiah dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah hukum. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di sini mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup hukum waris BW, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pembagian warisan menurut hukum waris BW atau waris perdata. Di sini ada penggolongan 4 golongan, yaitu golongan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian deskripsi mata kuliah dan bahan kajian. Dalam mata kuliah ini membahas pembagian golongan ahli waris menjadi 4 golongan, kemudian membahas tentang jenis-jenis testamen, pewarisan anak luar kawin, kemudian pewarisan perkawinan kedua, prinsip pewaris dengan adanya imbrensi pewaris ketika masih hidup, ketentuan pasal 1086 dan pasal 1096 BW, kemudian ada pewarisan testamenter dengan adanya orografis wasiat, kemudian ada open bar dan game wasiat. Di sini membahas tentang pengertian legitimasi porsi dan juga pergantian tempat, serta jenis wasiat selling dan juga legal. Untuk referensi pembelajaran di mata kuliah ini ada referensi utama dan juga referensi pendukung. Untuk referensi utama bisa dengan buku-buku yang sudah ada, bisa dipelajari tentang hukum waris, karya dari J. Satrio, kemudian Hartono Supratikno, Apitlo. Kemudian untuk referensi pendukung bisa dengan jurnal-jurnal, baik jurnal yang sudah bersinta ataupun yang Scopus. Diharapkan nanti mahasiswa bisa mengaplikasikan teori yang telah diajarkan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma dengan prakteknya di lapangan, sehingga apabila ada kasus-kasus di dalam masyarakat, mahasiswa bisa menyelesaikan dengan teori-teori yang sudah mereka pelajari di kampus tersebut. Ya,
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya lanjutkan dengan video pembelajaran perkuliahan yang akan dilakukan di ruang perkuliahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perkuliahan hari ini kita akan membahas ya tentang hukum waris BW. Merupakan mata kuliah setelah nanti menempuh hukum perdata. Ya, jadi kalau misalnya hukum perdata kalian sudah lulus, baru nanti menempuh hukum waris BW. Ya. Sebelum memulai perkuliahan ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya untuk yang datang untuk kuliah hari ini. Gigi Agam. Hadir, Bu. Sugeng Wahyudi, Kaleng Safira, Lutfi, Tenia, Erdian, Hadir, Bu. kemudian Fadila, Hadir. Dimas Kunjoro, Hadir. Avatar, Hadir. Bintang, Hadir. Anissa. Hadir semua ya perkuliahan hari ini. Ada yang tahu nggak pengertian tentang waris itu apa? Sebelum memulai perkuliahan, gitu ya, kita pengertian dulu. Warisan itu apa? Warisan itu yang ditinggalkan orang-orang yang sudah mati, harta. Hartanya di situ ada aktiva dan juga pasiva. Dalam hukum waris Indonesia kita mengenal ada 3 hukum waris ya. Yang pertama adalah hukum waris perdata atau BW, kemudian hukum waris Islam dan juga hukum waris adat. Pengaturannya pun berbeda ya antara waris yang satu dengan waris yang lain. Kalau hukum waris perdata kita nanti mengacunya dasar hukumnya pada KUH perdata. Sementara kalau waris Islam tentu saja dari Al-Quran, Sunnah Nabi ya, Sunnah Rasul, dan juga nanti ada kompilasi hukum Islam. Sementara dari waris adat nanti berdasarkan adat masing-masing daerah tersebut. Ya. Kemudian untuk ahli warisnya pun berbeda, gitu ya. Kalau di dalam hukum perdata barat nanti kita mengenal ada 4 golongan ya, golongan 1, 2, 3, dan juga 4. Tapi kalau misalnya di dalam waris Islam itu nanti bagiannya pun sudah ada dan tercantum di dalam Al-Quran ya. Nanti ada surat An-Nisa ya, nanti bagiannya dan masing-masing suami atau istri yang hidup selama itu ada anak atau tidak, nanti bagiannya sendiri. Kemudian yang kedua itu bapak atau ibu dari si pewaris, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan juga bagiannya berbeda. Kemudian saudara dari si pewaris itu berbeda-beda ya, jadi bagiannya itu masing-masing sudah ditentukan. Jadi kita ini kan sebagai pengantar dulu ya dari penjelasan tadi, mungkin ada pertanyaan? Sudah paham? Jadi di sini kalau warisan berarti perpindahan harta ya dari si pewaris kepada si ahli waris. Nah, kalau di dalam BW itu ahli waris itu boleh untuk menolak warisan, ya. Kalau misalnya dirasa itu hutangnya lebih banyak daripada harta liburan, dia bisa mendapatkan bagian misalnya lebih kecil ya. Harusnya kan pinginnya kan besar gitu. Dan itu ahli waris boleh nih menolak warisan, itu boleh di dalam ya. Pengaturannya pun nanti juga ada beberapa ya. Kita menggunakan beberapa buku ya, selain PPT yang saya berikan juga bisa dari beberapa data lain ya, dari buku Video, kemudian data Supratikno, Apito, dan juga tentu aja kalau data ya, seperti setiap perkuliahan waris BW nanti harus membawa kalau data, karena di dalamnya nanti kita akan tahu pasal-pasal mana yang akan digunakan di dalam penjelasan hukum waris
hukum waris itu erat kaitannya dengan hukum keluarga. Karena di sini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, ini ada perbedaan ya. Ada di pasal 27 BW ini menganut asas monogami, sementara nanti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dimungkinkan terjadinya poligami. Ya. Jadi kalau misalnya di ketentuan di dalam KUA Perdata itu menganutnya monogami mutlak. Ya, jadi dari prinsip perkawinan pun berbeda ya antara KUA Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Ya. Nah, kemudian untuk siapa hukum waris BW itu berlaku? Yang pertama itu dengan adanya pasal 131 Junto 1 6 itu dibagi dalam kelompok yang berpengaruh terhadap hukum yang berlaku baginya. Nah, BW prinsipnya itu berlaku untuk orang Belanda, Eropa, Jepang, dan juga keturunannya. Ya. Kemudian dengan adanya Statbat nanti mulai 1 Maret 1925 BW ini berlaku bagi semua golongan timur asing yang ada beberapa contoh. Kemudian ini pengertian secara umum ya tentang waris ya. Jadi peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lainnya. Jadi nanti ahli warisnya itu bisa satu atau beberapa orang lainnya. Nah, di dalam waris BW ini juga dikenal adanya ahli waris pengganti, gitu ya. Misalnya ahli waris utamanya meninggal, nanti bisa digantikan oleh anaknya. Nah, berbeda kalau di waris Islam. Kalau di waris Islam itu tidak mengenal ahli waris pengganti. Jadi pengaturannya nanti berbeda-beda ya, masing-masing hukum. Nah, kemudian dengan adanya terbukanya warisan, tentu saja ada 3 syarat. Yang pertama yaitu harus ada pewaris. Nah, kemudian yang tidak beralih ke ahli waris, itu yang pertama adalah hak dan kewajiban yang berasal dari hukum keluarga yang tidak mempunyai nilai uang. Misalnya kekuasaan orang tua, kemudian ada hak-hak seorang wali, kemudian ada hak dan kewajiban seorang piun, ya, kemudian keanggotaan dalam suatu perseroan, kemudian hubungan kerja tertentu dan juga pemberian kuasa. Ini yang tidak bisa beralih ya. Misalnya kalau misalnya udah meninggal kan tidak beralih ke yang lain ya. Kemudian kalau hubungan kerja tertentu, misalnya ayahnya itu seorang pelukis terkenal gitu ya. Kemudian dia udah kontrak nih gitu ya. Nah, tapi dalam masa kontrak itu dia lukisannya belum selesai gitu ya, tapi dia meninggal gitu ya. Nah, hasil pekerjaannya kan tidak bisa diturunkan ke anaknya karena belum tentu anaknya mempunyai keahlian yang sama dengan ayahnya gitu ya. Begitu juga kalau misalnya seorang penyanyi misalnya ya, dia dalam masa kontrak masih udah penandatangan kontrak terus meninggal gitu ya. Dan nanti kan untuk tampil di panggung kan nggak mungkin ya digantikan oleh anaknya gitu kan, belum tentu dia mempunyai kualitas suara yang sama dengan orang tuanya ya, jadi tidak bisa berarti ya. Kalau undang-undang ini disebut ad intestato, ahli warisnya disebut ahli waris ad intesta. Sementara kalau testamen itu ada ad testamento, ahli warisnya disebut ahli waris testament ya. Nah, kalau wasiat itu juga nanti dilihat ya, wasiatnya itu diberikan kepada selain ahli waris atau ahli warisnya itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya dalam hukum Islam itu untuk pemberian selain kepada ahli waris itu tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Nah, berbeda dengan kalau hukum perdata ya, gitu ya, ketentuannya berbeda. Jadi kalau misalnya di hukum waris Islam itu dikenal adanya wasiat wajibah, ya, itu tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Selain kepada ahli waris, misalnya dia mau ngasih ke anak angkat, gitu ya, itu nggak boleh lebih dari 1/3. Dalam hukum waris perdata ini, yaitu di pasal 830, kemudian 1334, 1063, 467, 470,
836 Junto 899 dan 831 itu pasal-pasal penting yang sering digunakan di dalam waris. 99 yaitu di pasal 2, anak dalam kandungan dianggap sebagai telah ada satu bagian anak ya, asalkan dia lahir hidup dan masih hidup pada saat warisan terbuka. Jadi misalnya ayahnya meninggal nih, tapi istrinya mengandung gitu ya. Dan nanti kalau si anak ini lahir hidup, maka dihitung jatahnya satu bagian. Nah, salah satu atau keduanya masih terikat perkawinan yang sah, gitu ya. Misalnya istri orang dengan perjaka misalnya, kan masih salah satu ya, masih punya hubungan perkawinan, gitu ya. Jadi salah satu atau keduanya, gitu, atau dua-duanya ini masih dalam ikatan perkawinan misalnya ya, itu juga nanti anak yang dilahirkan itu anak zina. Kemudian kalau anak sumbang itu anak yang dilahirkan dari hubungan laki-laki dan perempuan, di mana antara mereka ada larangan undang-undang untuk melakukan perkawinan karena ada hubungan darah yang terlalu dekat. Kemudian kalau anak luar kawin dalam arti sempit, ini adalah anak yang dilahirkan dari hubungan laki-laki dan juga perempuan, di mana mereka tidak dalam ikatan perkawinan, ya, atau tidak ada hubungan untuk melangsungkan perkawinan, misalnya perjaka dan gadis, ya. Terus kemudian lahirlah anak. Nah, nanti ini bisa diakui asal ada pengakuan terlebih dahulu dari ayah biologisnya. Ya, jadi ada pengakuan dulu. Kalau misalnya tidak ada pengakuan ya bisa ya. Jadi inilah anak luar kawin yang diakui ya, yang dalam arti sendiri. Sementara anak zina dan anak sumbang itu tidak bisa memperoleh warisan ya. Jadi, nah, kemudian ada ketentuan dari Satgas 1935 nomor 468. Ini yang berlaku pada tanggal 1 Januari ya, 1936 ya. Kan tidak memungkinkan ya kalau misalnya sampai derajat 12 otomatis ini udah meninggal terlebih dahulu gitu. Tapi dengan adanya Satgas tersebut, bagian dari suami atau istri itu mendapatkan jatah satu bagian ya. Kemudian di pasal 832, kalau tidak ada ahli waris gimana? Kalau misalnya belum satu lagi, dua lagi tidak ada, empat juga tidak ada, nanti jatuh ke negara. Ya, tapi negara bukan sebagai ahli waris karena hanya menerima aktifannya saja ya. Aktifannya yang mau ya, masa negara mau menerima hutang-hutang dari si pewaris ya, atau hutang negara juga udah banyak ya. Jadi nggak mungkin menerima hutang dari pewaris. Jadi aktifannya saja yang akan diterima oleh ya. Kemudian pasal 250 itu semua anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan pendidikan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Nah, misal suami meninggal atau istri sedang mengandung anak lahir, itu masuk kategori anak sah. Nah, tetapi apakah setiap anak yang dilahirkan di sepanjang perkawinan itu bisa mengakui si bapak itu sebagai bapaknya? Ada hak ingkar di sini ya. Ada hak ingkar seorang suami atas anak yang dilahirkan sepanjang perkawinannya. Ada batas lahir, yaitu kurang dari 180 hari sesudah kawin atau lebih 300 hari sesudah putus perkawinan. Ya, ayah atau suami berhak mengingkari. Tapi ini ada ketentuannya. Kalau misalnya sebelum perkawinan, misalnya si calon suaminya itu tahu kalau calon istrinya udah mengandung, maka ingkar ini akan hangus ya. Tapi kalau misalnya si istri ini tidak bilang dulu ya ke calon suaminya kalau dia lagi hamil gitu, kemudian lahir anak, itu si bapak itu bisa mengingkari gitu. Atau misalnya di dalam perkawinan si suami misalnya kerjanya berlayar gitu ya, nah tahu-tahu kok ini ya istrinya hamil gitu ya. Nah, walaupun sekarang ada bisa tes DNA ya, tapi itu nanti bisa dihitung ya, lebih dari 300 hari sebenarnya juga nanti bisa dihitung lagi. Jadi nanti kalau misalnya ternyata hamil, berarti ini anaknya siapa gitu ya. Nah itu nanti si ayah bisa mengingkari
gitu ya atas anak tersebut gitu ya. Walaupun ya misalnya 1 tahun gitu ya berlayar, kok udah tahu-tahu udah lahir anak gitu ya. Nah, ini siapa? Dari sini ada pertanyaan, mungkin kalau misalnya dalam praktek misalnya ada kasus atau apa gitu bisa sering mungkin di masyarakat gitu ya. Kalau misalnya dalam garis Islam laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau misalnya si perempuan ini sama gitu ya, bagiannya sama, itu di dalam Islam itu memakan harta yang haram gitu, bukan jatahnya gitu ya, kok dia ambil gitu. Dan ancamannya kekal di neraka ya kalau misalnya di hukum Islam ya, karena kita harus sesuai ya, benar-benar udah ditentukan di dalam Al-Quran itu udah ada bagiannya sendiri-sendiri gitu. Suami pun kalau udah ada anak itu berapa, kemudian belum punya anak itu berapa, istri pun udah punya anak itu berapa, kemudian juga punya anak itu berapa, itu udah ada bagiannya masing-masing gitu. Jadi kadang kan di masyarakat kan sering ini ya penyelesaiannya gitu kan, udahlah sama rata gitu, padahal kan harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran misalnya. Kalau ada yang mau bertanya gitu ya, ya silakan. Ketika orang Islam ada sengketa waris, dia kan seharusnya lari ke pihak ke pengadilan agama. Tapi banyak terjadi malah ke pengadilan sendiri. Ini dasar menentukan dia harus ke pengadilan atau pengadilan agama. Jadi kalau misalnya penyelesaiannya itu kan nanti dilihat dari biasanya agama juga ya Pak, nanti kan dari agama sih para pihak itu. Kalau misalnya dia mau ke pengadilan agama, berarti kan penyelesaiannya juga pakai waris Islam gitu ya. Sementara tadi sudah disebutkan untuk waris BW sebenarnya kan golongan Timur Asing, Tionghoa gitu ya, dan keturunannya. Tapi Tionghoa pun juga yang bukan Islam gitu. Kalau misalnya Islam ya pakainya nanti hukum waris Islam. Jadi kalau misalnya nanti mau penyelesaiannya itu ya yang beragama Islam ya ke pengadilan agama. Sementara yang Islam berarti non Muslim itu ke pengadilan. Disarankan atau ada aturan? Kalau yang memang kalau kan ada kewenangan ya Pak, kewenangan pengadilan dalam memutuskan gitu ya. Jadi di pengadilan agama itu nanti salah satu memang itu untuk memutus perkara-perkara waris Islam. Contoh kasusnya nanti bisa lihat ya, contoh kasusnya mungkin di pengadilan gitu, bedanya antara misalnya waris Islam dan juga perdata, nanti kewenangannya kan berbeda. Kewenangan pengadilan mana yang akan memutuskan? Jadi kalau itu memang kewenangannya di pengadilan agama, ketika pihak yang kita melakukannya di pengadilan ini ditolak. Nah itu nanti dilihat di awal dia penyelesaiannya mau waris apa Pak? Jadi mau cenderung iya, karena kan iya kan nanti ada kewenangan pengadilan mana yang akan memutuskan. Memang kalau misalnya waris Islam sih biasanya ke pengadilan. Banyak kasus itu soalnya ya agama Islam orang mendukung, tapi Penyelesaiannya DPR. karena tadi kita kembalikan lagi ya, karena hukum waris sebenarnya kan memang hukum privat ya Pak, hukum perdata gitu. Tapi kalau misalnya kita mau mengacu pengadilan mana yang berwenang gitu, nanti kita mau penyelesaiannya mau apa nih, waris Islam, waris BW, apa mana hukum mana yang akan dipilih nanti dihubungkan dengan pengadilan mana yang akan dipilih. Ada pertanyaan lagi? Wanita itu meninggal dunia sebelum memberikan wasiat itu. Oh berarti masih ya? Ya. Oh, kalau misalnya itu kan wasiat itu bisa dibuat sebelum pewaris meninggal, gitu ya. Nah itu tadi ada testamen juga kan? Jadi ada ahli waris masih meninggal dan juga ahli waris menurut testamen. Nanti kalau misalnya menurut wasiat berarti dia bikin wasiat dulu tuh sebelum meninggal. Nah setelah dia meninggal
nanti baru dibacakan oleh si misalnya waris ya, biasanya ada tentang dan lain-lain, nanti dibacakan setelah si pewaris meninggal. Tapi kalau belum membuat wasiat gimana Bu? Kalau belum membuat wasiat ya nanti kan ada ahli warisnya Mas. Nah nanti juga dikembalikan lagi dia mau penyelesaiannya apa, waris Islam atau waris BW. Kalau waris BW berarti nanti kita mengacu pada 4 golongan tadi, ada golongan 1, 2, 3, dan 4. Kalau golongan 1 udah dapat, otomatis 2, 3, dan 4 akan tertutup. Jadi kalau misalnya suami atau istri yang hidup selama itu kan masuk golongan 1 dan yang golongannya itu masuk golongan 1. Berarti yang di golongan 2, orang tua dan saudara-saudara sepewaris berarti kan nggak dapat. Nah, tapi kalau misalnya di waris Islam itu berbeda. Jadi ahli warisnya itu bisa memberikan sebanyak mungkin kepada ahli waris gitu ya. Jadi bisa nih suami atau istri yang hidup terlama dan anak-anak bisa mewaris bersama orang tua dari si pewaris. Tapi bagiannya berbeda, sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau misalnya untuk perhitungan di waris ini nanti dilihatnya itu berapa jumlah dari si ahli warisnya. Tapi kalau misalnya di waris Islam itu udah ada ketentuannya. Entah itu 1/8, ada 1/6, gitu ya, 2/3, itu udah 1/4. Itu juga dilihat lagi nanti ketentuannya di dalam Al-Quran itu udah. Ya Mas? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ketentuannya juga nanti bisa dibuka di KUA perdatanya ya, karena kan memang pengaturannya kan berbeda ya antara di Al-Quran, tentu aja di kombinasi hukum Islam, kemudian di BW itu berbeda. Di BW dan buku nanti untuk pasal-pasalnya juga nanti bisa dibuka di KUA perdatanya. Ya. Yang jelas untuk hukum waris BW memang karena dasar hukumnya KUA perdata, jadi perhitungannya dan dasarnya nanti harus mengacunya ke situ. Oke, ada yang perlu kita diskusikan lagi atau mungkin di lapangan bisa sharing gitu ya, yang pernah ada kasus kayak gitu tadi ya, Masnya juga udah menyampaikan juga. Sudah tidak ada pertanyaan untuk hari ini, cukup ya. Oke. Untuk tugas minggu depan itu nanti coba saudara itu cari putusan berkaitan dengan waris BW, gitu ya. Karena kan nanti pengadilannya berbeda ya. Tadi seperti ditanyakan, kalau waris Islam ya di pengadilan agama, waris BW di pengadilan negeri. Jadi untuk minggu depan ini ya tugasnya cari putusan yang berkaitan dengan hukum waris BW, nanti dikumpulkan ya bentuknya dalam bentuk makalah. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan, untuk pertemuan minggu depan nanti makalah dikumpulkan dan nanti kita analisis ya putusan berdasarkan makalah yang saudara kumpulkan.